Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham lagi. Yang pertama INTP, kedua SMGR, ketiga JSMR, keempat Main, kelima Cepin, keenam Japa, dan ketujuh BRPT. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INTP yang hari ini ditutup di harga 10.650, naik 2,65%. Kalau dilihat transaksi hari ini net buy asing ya, dan juga asing ini dari bulan Juni pertengahan juga terus net buy, dan kalaupun net sell-nya juga cuma 3 kali dan tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari ini INTP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat INTP mantul dari area bottomnya 10.100 ya, anggap aja 10.000, dan itu juga bottomnya yang terbentuk dari April 2020 dan juga September 2020. Jadi ini bisa juga nanti triple bottom, dan juga INTP ini di area support sideway-nya. Jadi ada peluang INTP mengarah ke resisten terdekat 11.000 dan bisa sampai 12.500. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk INTP? Ini sudah di area support. Yang penting kalau Bapak Ibu mau coba buy, walaupun ini saham downtrend ya cut loss-nya cukup dalam juga, di bawah 10.000 bisa di 9.880, itu sekitar 7,23%, dan target profit terdekatnya 11.000 ya. Dia harus lewat dulu 11.000. Nah, ini terdekat, tapi kalau ditarik sampai atas ya memang agak tinggi, 12 sampai 18%. Jadi risk rewardnya masuk. Yang penting INTP nggak jebol. Tapi INTP kan masih di bawah EMA 20-nya. Ini juga masih dibilang INTP downtrend. Dia harus melewati, harus tinggi. Dia harus di atas 12.000 baru ada tanda-tanda reversal INTP. Jadi seperti itu. Untuk INTP kalau ditarik dari atas ya, ini saya tarik dari Maret. Kalau dari atas ya tetap sama, konfirmasinya 12.000 sampai 12.500, ini baru tanda-tanda INTP reversal. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy untuk trading cepat atau swing trade, target swing trade-nya ya sini aja dulu, 11.600 sampai 12.000. Nih sekitar 11%, dan cut loss-nya tadi cukup dalam juga ya, di 9.880 sekitar 7,2%. Jadi seperti itu untuk INTP. Juga nanti INTP bisa aja ini membentuk double bottom, cuman range-nya cukup lebar juga nih ya. Dia bergerak di seperti ini nanti, panjang juga. Nah, bisa aja seperti ini nanti pergerakannya, dia pelan-pelan naik. Yang penting nggak jebol 10.000 ya, masih menarik untuk disimpan ya. Ini pas di area bottom. Kalau Bapak Ibu tertarik ya boleh aja, tinggal ya yang penting disiplin cut loss. Kalau jebol 10.000 cut loss aja dulu, karena potensinya bisa sampai 9.000. Nih beli di 10.650 aja sampai 9.000 udah kerugian sekitar 14%. Mending cut loss aja ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Semoga aja INTP bisa konfirmasi bottomnya 2021 ini di 10.000. Jadi ini dia pelan-pelan nanjak. Semoga seperti itu untuk INTP. Indikator MACD sudah membentuk golden cross nih ya. Golden cross dan bar chart di atasnya juga terbentuk saat INTP ini membuat area base-nya ini volume makin besar. Nah, kuncinya memang kalau bisa ya ini dulu nih, bisa sini aja, titik aman pertamanya juga bisa di sini. Nah, di 11.200 ini kalau dia sudah di atas ini aman, yang penting nggak jebol. Kalau jebol ya dia bergerak sideways lagi di range harga supportnya 10.100 dan resistennya 11.100. Jadi seperti itu untuk pergerakan INTP minggu depan. Ada peluang masih melanjutkan kenaikan, targetnya 11.200 ini dulu sampai ya 11.500. Jadi seperti ini pergerakannya ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada SMGR yang hari ini ditutup naik tipis 0,56% ke harga 8.900. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR memang sudah ada panturan dan juga volumenya besar. Ya bisa dikatakan 8.800 ini support juga ya. Tapi idealnya di 8.500. Karena 8.500 itu neckline double bottomnya. Kan bottom, neckline sebelum dia rally naik.
Nah, apakah ini pertanda bagus? Belum. Bisa aja nih rebound biasa tapi dia melanjutkan penurunan. Kalau sudah di area 8.400 ini cukup menarik menurut saya untuk SMGR untuk coba aja spekulasi buy di bawah. Tinggal cut loss saja kalau jebol 8.400. Dengan seperti ini, apakah bisa naik lebih tinggi? Bisa aja, cuman nih kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau SMGR ini jebol 8.400 bisa cut loss di 8.370, 80 atau ya 8.360 dan target profit terdekat 9.500 dan 10.000. Risk rewardnya masuk kalau dari harga sekarang tapi tarik sampai resisten sideway-nya di 10.000. Risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu juga boleh. Kalau Bapak Ibu takut dia koreksi lagi ya coba cicil dulu di 8.900. Kalau nanti SMGR ke 8.620 atau di bawahnya dikit, Bapak Ibu bisa spekulasi buy dan kalau jebol 8.400 cut loss. Semoga ada peluang bagus untuk SMGR dan INTP ya. Saham-saham semen ini minggu depan bisa lanjut rebound. Seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada JSMR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,48% ke harga 3.320. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR membuat pola dead cat bone setelah coba uji area ini ya, supportnya ini di 3.550 dia gagal dan turun. Dan bisa juga ini nanti kalau JSMR hari Senin rebound dan menutup gapnya hari ini, dia hari ini turun dengan membuat gap ya. Kalau dia bisa rebound dan tutup di 3.400 ada peluang SMGR bisa bergerak atau membuat base-nya di range harga 3.500 sampai 3.300. Jadi sekitar 200 poin. Target kenaikannya kalau ditarik dari sekarang ya lumayan di 6%. Kalau Bapak Ibu tertarik, coba aja buat trading plan-nya. Untuk JSMR ini ya saya akan cut loss kalau jebol supportnya 3.300, bisa cut loss di 3.220 atau ya sekalian di bawah juga boleh nih. Cuman agak dalam nih. Kalau Bapak Ibu mau cukup dalam ya. Mending cut loss saja ini di sini. Di 3.220 cut loss saja kalau dia jebol atau di 3.200 cut loss dan target profitnya 3.500. Jadi risk rewardnya 1:2. Semoga aja ya, harusnya kalau memang JSMR ini membuat base ada rebound di hari Senin. Kalau nggak rebound ya dia membuat candle doji bisa juga ya. Yang penting dia nggak turun dari 3.300 untuk JSMR. Kalau dilihat dari MACD-nya mulai melandai di daerah oversold, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Memang volume belum kelihatan. Saat rebound di tanggal 30 Juni juga naik 6%, dia volumenya kecil aja ya. Jadi ya belum ada kekuatan ya, mungkin juga ini masih proses akumulasi karena JSMR ini sudah turun sangat dalam dari high-nya di 18 Januari dia udah turun sekitar 33%. Cuman saya nggak hitung juga berapa harga wajarnya ya. Kalau sudah di bawah harga wajarnya dan MOS-nya sudah di atas 33% ya menarik untuk disimpan. Tapi nggak saya sarankan, mending yang lain aja. Kalau untuk trading ya seperti tadi, kalau jebol 3.300 cut loss saja, target terdekat atau TP1 bisa dibilang di 3.500. Jadi seperti itu untuk JSMR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada main yang hari ini ditutup di harga 705 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, dan seminggu ini asing terus net sell, satu hari aja net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, main di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, main juga belum aman menurut saya karena dia di bawah EMA 200-nya walaupun dia membentuk base, tapi kalau dengan kondisi seperti ini ada doji ya. Kalau mau coba trading, mau spekulasi buy ya yang penting cut loss saja kalau jebol 700 karena potensi arah kalau jebol 700 ya ke support idealnya di sekitaran 650. Nah, untuk main ini mending belinya nunggu di atas saja, nunggu dia breakout 735. Kalau sudah confirm di atas ini baru buyback atau spekulasi buy. Nanti targetnya kan
ke 800. Jadi potensi upside-nya sekitar 9% dari bawah ini. Kan lumayan. Nih, 8,8% dan cut loss saja kalau jebol area base-nya, support base-nya ini di 700 atau di 690. Nah, jadi seperti itu. Belinya untuk main ini lebih menarik buy on breakout daripada beli di bawah, ada potensi di bawah turun lebih dalam. Tapi kalau mau disiplin cut loss ya bisa juga beli di bawah karena peluang profitnya lebih besar kalau beli di bawah ya. Ke 735 aja sekitar 3,7%. Ini kalau dia jebol 700 bisa cut loss di 690 itu sekitar 2,4%. Nah, risk rewardnya masih masuk. Lebih besar profitnya, dan kalau dia mampu lewati dan kompim ya profitnya juga lebih besar kalau beli di bawah. Tapi ya harus disiplin cut loss dan ya harus siap karena keseringan bisa cut loss, tapi kalau peluangnya bagus ya akan dibawa naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk main. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Cepin yang hari ini ditutup di harga 6.325, terkoreksi 1,17%. Asing hari ini net buy dan juga asing 3 hari net buy dan 2 hari net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin menurut saya ya agak rawan karena dia di bawah supportnya dan di bawah EMA 200 lagi. Tapi ada sinyal bagus walaupun masih belum pasti. Dia membuat candle hammer dan ekornya 3 kali lebih besar dari bodinya. Jadi harusnya kalau memang mau aman dan memang mau mempertahankan supportnya 6.380 yang sekarang jadi resisten, hari Senin harus rebound dan minimal tutup di atas 6.480. Bagus lagi ya bisa tutup di 6.500. Ada peluang Cepin melanjutkan kenaikan menguji resistennya lagi 6.700 sampai 7.000. Jadi seperti itu untuk Cepin. Jadi apakah bisa spekulasi buy ya cut loss saja di low-nya hari ini. Misalnya low hari ini ada di 6.200 ya Bapak Ibu bisa cut loss di 6.180 dan target profitnya nih yang penting dia breakout dulu. Kalau dia breakout ya pasang target di 6.700 sampai 6.800. Jadi seperti itu aja ya. Nggak usah dilihat resistennya ini kalau membuat area TP-nya. Kan nggak mungkin TP di tipis seperti ini ya. Tapi harus siap cut loss kalau jebol 6.200. Yang penting kalau Bapak Ibu beli di hari Senin dan Cepin ini tutup di atas 6.400 aman ya. Asal jangan di bawah 6.300. Apalagi kalau dia koreksi ya cut loss saja kalau jebol 6.200. Tapi kalau nggak mau cut loss ya harus siap dibawa ke 6.000. Nih, ya kalau Bapak Ibu mau cut loss 6% di bawah 6.000 boleh juga seperti ini trading plan-nya. Tarik aja sampai 6.960. Nih, risk reward-nya masih masuk juga nih. Target profitnya sekitar 9,8%, cut loss-nya sekitar 6% aja. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga ya ini sudah mulai naik ya MACD-nya dan membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Sayangnya 2 hari koreksi volume besar. Nah, tapi nggak masalah kalau hari Senin mampu rebound dan tutup di atas EMA 200-nya minimal di atas 6.480. Seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Japa yang hari ini ditutup di harga 1.640, terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa menurut saya ya ini area kritikal. Jadi kalau mau aman memang hari Senin atau minggu depan dia harus rebound dan kembali di atas 1.650. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau coba ya, tapi harus disiplin cut loss. Cut loss saja kalau Japa ini turun dari 1.600 bisa cut loss di 1.540 atau 1.550 dan target profitnya 1.800 saja ya. Tarik aja 1.800 nih. Di kesini target kenaikan untuk Japa. Jadi target profitnya sekitar 9,21%, cut loss-nya ya anggap aja di sekitar 5%, di 1.550. Bisa seperti itu, yang penting disiplin cut loss karena Japa ini saham downtrend, masih strong downtrend tapi masih dipertahankan EMA 200-nya. Kalau secara
lebih panjang ya memang masih uptrend karena di atas EMA 200-nya, tapi minornya dia akan downtrend. Nah, semoga aja seminggu ke depan JAPA bisa kembali ke atas 1650 dan bergerak di range sideway-nya ini, supportnya 1640, resisten terdekatnya 1800 dan 1880. Seperti itu untuk JAPA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BRPT yang hari ini ditutup naik tipis 1,71% ke harga 890. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini ya bisa dibilang mayoritasnya akumulasi karena baru 1 hari aja dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BRPT cukup aman karena BRPT masih mempertahankan supportnya 850, tapi kalau ditarik dari atas dia masih di dalam pola falling wedge atau downtrend channelnya. Kuncinya memang BRPT ini kalau sudah kompim di atas 900 baru ada tanda-tanda reversal. Selama di bawah 900 ya kemungkinan BRPT masih bergerak di range harga supportnya 850 dan resistennya 920. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah mulai naik, ya ini bisa divergen. Jadi seperti itu. Untuk JAPA ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga akan diulas kembali di malam hari di grup. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat. Semoga bisa terus cuan dan selamat akhir pekan.